wabarakatuh. Hai netizen, marhaban ya Ramadan. Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan. Bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen Kota Gorontalo menjadi tuan rumah Musyawarah Komisariat Wilayah 6 ke-9 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Kegiatan ini rencananya diselenggarakan bulan Juni tahun 2020. Namun akibat COVID-19 sangat tinggi penularannya saat itu, kegiatan ini pun baru bisa dilaksanakan pada bulan April 2021 ini. Wali Kota Gorontalo Marten Taha selaku Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat APEKSI mengatakan, agenda utama kegiatan ini akan menetapkan program APEKSI Wilayah 9 sekaligus memilih dan menetapkan kepengurusan yang baru. Saat dialog interaktif di rumah dinasnya pada Kamis 8 April, Wali Kota Marten Taha berharap APEKSI yang diselenggarakan di Kota Gorontalo ini akan melahirkan gagasan ide dan pemikiran membangun negara. Demikian juga menurut Marten Taha, pemikiran yang terlahir dari APEKSI ini akan menjadi program strategis nasional. APEKSI ini adalah sebuah organisasi yang menghimpun seluruh pemerintah kota se-Indonesia. Kota itu jumlahnya ada 98 di seluruh Indonesia. Nah, 98 kota seluruh Indonesia ini selalu di dalam setiap musyawarah baik itu nasional maupun wilayah dan dalam setiap pertemuan senantiasa kita mencetuskan berbagai gagasan, ide, dan program serta kebijakan yang kita usulkan untuk menjadi kebijakan strategi secara nasional. Seperti dana kelurahan. Dana kelurahan itu dari APEKSI. Iya. Hasil musyawarah APEKSI waktu di Jambi tahun 2017. Kemudian dicetuskan bahwa ada dana desa, ada juga dana kelurahan. Kenapa kami memperjuangkan dana kelurahan? Karena umumnya daerah-daerah atau wilayah-wilayah perkotaan itu pemerintahan terkecilnya adalah kelurahan, bukan desa. Sehingga kenapa kok desa dapat dana desa, kami tidak dapat dana? Padahal apa yang dibutuhkan dalam rangka untuk penanganan masalah-masalah infrastruktur, masalah sosial, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya ada juga di kelurahan. Sehingga muncul 2018, 2019 sampai dengan 2020 ada dana kelurahan, tapi 2021 ini lagi. Nah, ini APEKSI-nya, itu salah satu contoh. Sehingga apa yang menjadi perjuangan daripada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ini selalu menjadi bahan perbincangan dalam setiap pelaksanaan musyawarah. Sehingga diharapkan di Kota Gorontalo ini akan lahir juga gagasan-gagasan, ide-ide dan pemikiran-pemikiran untuk membangun negara ini, sehingga apa yang direkomendasikan oleh APEKSI itu akan menjadi program strategis nasional. Netizen di Kota Gorontalo, peserta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI Wilayah 9 dengan agenda Musyawarah Komisariat Wilayah 6, Muskorwil melakukan berbagai kegiatan dan ancang sana. Dalam lawatannya di Kota Gorontalo, seluruh peserta diajak ke Benteng Otanaha untuk menanam pohon khas masing-masing kota sekaligus kuliner makanan khas pagi di Gorontalo. Peserta APEKSI menaiki ratusan anak tangga menuju puncak Benteng Otanaha. Pagi hari di puncak Benteng Otanaha menikmati hawa segar sekaligus menikmati pemandangan indah Danau Limboto. Netizen, ada 26 tanaman pohon khas masing-masing kota yang telah tersedia. Pohon khas dari daerahnya masing-masing, tapi ini kita sudah siapkan Pak di sini. Ada juga pohon-pohon ini menggambarkan keunikan dari masing-masing daerah yang ada. Ada 17 tambah 9, ada 26 lubang untuk penanaman pohon yang akan ditanam oleh masing-masing wali kota pada sesi acara kita pada pagi hari ini. Dan nanti dari mana Kepala Balai? Di Kepala Balai Cagar Budaya akan memandu kita untuk mengelilingi benteng ini. Jadi acara kita cuma singkat saja di sini. Sudah kita keliling-keliling benteng, tanam pohon, kemudian kita sarapan makanan yang lebih khas tadi malam khas. Ini yang lebih khas lagi.
Jadi khas pagi. Nah, kalau tadi malam itu makanan khas malam. Kalau yang kemarin siang kita makan makanan khas siang. Ini hari makanan khas pagi. Nah, ada nasi kuning, bukan karena kita pakai kaos kuning, karena makan nasi kuning. Ada bubur Manado, tapi itu juga dimakan di Gorontalo. Cuma yang tidak ada di sini bibir Manado. Kalau itu hanya bubur. Jadi Manado itu terkenal dengan makanan bubur Manado dan bibir Manado, artinya senyum orang Manado itu sangat menawan. Dengan melibatkan seluruh unsur kepemudaan di daerah Kabupaten Garut. Wujud upaya keras ini patut diapresiasi dan disupport agar kontribusi pemuda dapat dirasakan di berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Garut. Saya berharap kegigihan ini akan membawa Kabupaten Garut memperoleh predikat Kabupaten Layak Pemuda. Sebagai daerah yang pernah menyandang predikat Kota Layak Pemuda, Kota Gorontalo tentu sangat bangga apabila prestasi ini dapat diadopsi dan disematkan juga bagi daerah-daerah yang memiliki komitmen besar menjadikan pemuda sebagai benteng pertahanan keutuhan negara Republik Indonesia. Selamat untuk Kabupaten Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Netizen Musyawarah ke-9 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah 6 APEKSI di Kota Gorontalo dibuka oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI Pusat Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya, Bima Arya mengatakan modal utama dari APEKSI adalah persaudaraan dan persahabatan. Bahkan menurut Bima Arya, APEKSI ini bukan wadah untuk kota-kota besar saja. Saudara-saudara akan mampu melaksanakan. Dari 17 kota yang masuk pada Komisariat Wilayah 6, menurut Bima Arya 14 kota masuk pada kota pantai. Bima Arya menegaskan perlu lebih kritis lagi APEKSI terhadap kewenangan. Lebih lanjut, Bima Arya mengatakan semua kota yang ada di APEKSI bisa mendapat potensi dan manfaatnya di APEKSI. Ternyata ada aspirasi terpendam yang rasanya harus kita salurkan ini. Dari 17 kota ini, 14 itu kota pantai. Yang bukan itu Kota Mobago, Palopo, dan Tomohon kira-kira ya. Yang lainnya pantai semua. Saya mendengar tadi aspirasi dari Bitung, dari Kendari, dari Tidore. Rasanya kita harus bersuara lebih kritis lagi terkait dengan zonasi atau kewenangan penangkapan ikan. Kira-kira begitu ya. Kita ingin semua yang ada di sini, 98 kota yang ada di sini, merasakan mendapatkan manfaatnya di sini. Potensinya didorong semua. Netizen di Kota Gorontalo, peserta musyawarah ke-9 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah 6 APEKSI dijamu makan malam di Century Beach pada 9 April. Wali Kota Gorontalo Marten Taha membagikan cenderamata berupa jaket karao kepada seluruh peserta APEKSI. Wali Kota Marten Taha menyambut dengan hangat seluruh peserta APEKSI Komisariat Wilayah 6 di Kota Gorontalo. Wali Kota Marten Taha juga memberi cenderamata jaket karao kepada seluruh peserta APEKSI. 17 kota ini adalah terletak di 4 pulau dan 9 provinsi yang tergabung di dalam Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia yang dipimpin oleh Kang Bima Arya yang terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional APEKSI pada tanggal 26 Februari yang lalu di Jakarta. Dan saya bersama Pak Abdullah Abu Bakar dipercayakan oleh beliau untuk membantu sebagai wakil-wakil ketua untuk menjalankan roda organisasi ini. Sebagai sohibul bait, kalau sahibul hajatnya Pak Richard. Jadi yang punya hajatan ini Pak Richard, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Wilayah 6. Saya sohibul bait. Sebagai tuan rumah tentunya pertama sekali ingin menyampaikan syukur makci atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan sebagai pimpinan daerah
yang diberi tugas kepercayaan dan amanah oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan mesti meluangkan waktu untuk bisa datang ke Gorontalo untuk menghadiri rangkaian kegiatan Musyawarah Komisariat Wilayah 6 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan besok, dan nanti hari Minggu baru kita akan tutup dan teman-teman akan kembali ke daerah masing-masing. Netizen Wali Kota Gorontalo Marten Taha memberi bantuan penanganan kerawanan pangan dan bantuan kios akses pangan masyarakat. Bantuan ini diberikan pada 1.500 kepala keluarga secara simbolis di Bandayo Loyiladia, Kota Gorontalo pada 12 April 2021. Wali Kota Marten Taha mengatakan tujuan diberikannya bantuan ini untuk pemberdayaan bagi masyarakat. Bantuan untuk masyarakat ini berupa bantuan sembako, ada beras, ada gula, ada ikan. Apa-apa itu nanti sudah diatur oleh para dinas pangan dan sudah disampaikan. Kemudian ada bantuan untuk kios. Nah, untuk kios ini berupa 100 kg beras, kemudian gula 50 kilo, minyak kelapa 20 liter, telur 60 butir, dan bantuan untuk masyarakat rawan pangan ada beras, gula, minyak yang seluruhnya ada 1.550 paket, di mana masing-masing kelurahan menerima sebanyak 30 paket di 50 kelurahan ini. Netizen menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Sekretariat Daerah Kota Gorontalo melakukan tradisi halal bihalal di teras kantor Wali Kota. Sekretaris Daerah Ismail Majid mengatakan momentum halal bihalal merupakan jalinan mempererat silaturahmi di dunia kerja. Nanti kita akan saksikan di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Sekda Ismail Majid mengajak ASN untuk mempersiapkan diri baik secara mental, spiritual, dan fisik agar dapat mengoptimalkan segala manfaat yang ada. Pada kesempatan ini pula, Wali Kota Gorontalo Marten Taha memberi santunan Korpri kepada 35 orang anggota Korpri yang telah memasuki purna tugas. Momentum pada hari ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita laksanakan halal bihalal. Jadi ini diselenggarakan dalam rangka untuk mempererat jalinan silaturahim dan persaudaraan di antara kita. Kemudian yang kedua, tentunya dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang begitu luar biasa, artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak manfaat buat kita semua. Makanya sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, tentunya kita harus mempersiapkan diri baik secara mental, spiritual maupun secara fisik, karena dengan persiapan seperti itu insya Allah kita bisa mengoptimalkan segala manfaat yang ada di bulan suci Ramadan, termasuk pada hari ini dengan adanya bihalal yang kemudian dalam kesempatan ini ada tausiah dari Pak Ustadz, dan kemudian juga nantikan ada arahan dari Bapak Wali Kota Gorontalo. Ini perlu kita simak supaya selama bulan suci Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan segala manfaat yang ada di bulan Ramadan ini. Netizen momentum halal bihalal, Wali Kota Gorontalo Marten Taha memberi pernyataan jika ada ASN yang pernah ditegasi olehnya, maka dirinya secara ikhlas meminta maaf. Wali Kota Marten Taha didampingi istrinya Yusmiati Kiai Demak meminta maaf kepada seluruh ASN Kota Gorontalo pada momentum halal bihalal menjelang Ramadan 1442 Hijriah. Tapi ini kegiatan tentunya adalah merupakan tradisi dari pemerintah Kota Gorontalo
di mana setiap kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka dilaksanakan halal bihalal, di mana kita semua yang selama setahun ini berkecimpung di lingkungan pekerjaan kita, urusan-urusan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya, tentunya ada hal-hal yang menjadi kerikil-kerikil kecil saja yang menghalangi berbagai hubungan-hubungan silaturahmi kita sehingga menjadi agak renggang. Karena suatu hal yang tidak mungkin kalau dalam kelompok masyarakat pasti ada gesekan-gesekan. Apalagi kita ini adalah di pemerintahan, mungkin juga ada para asisten marah-marahin juga para kepala bagian marah-marahin para kepala subbagian, marahi staf, marah sama sopir, marah sama sespri dan lain sebagainya. Maka ini adalah kesempatan hari terakhir 29 Sya'ban. Saya memohon maaf kepada seluruh, mulai Pak Sekda, para asisten, staf ahli, kepala bagian, kasubag, para staf, sopir, sespri, para cleaning service. Pada hari ini saya mau akan laksanakan, jika ada satu orang, dua orang, atau beberapa orang yang pernah saya marahi, saya bentak-bentak, hari ini saya akan minta maaf. Saya akan cium tangan. Coba tunjuk tangan yang pernah saya marahi, saya bentak, saya kata-katain dan lain sebagainya selama 1 tahun, mulai dari 1 Syawal sampai dengan 29 Sya'ban pada hari ini. Hari ini saya akan laksanakan, saya akan cium tangan. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, saya suruh wakilkan sama istri saya untuk cium tangan. Angkat tangan orang yang saya pernah marahi, saya bentak-bentak, saya kata-katain dan sebagainya. Hari ini saya akan laksanakan untuk saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dengan cara mencium tangan orang yang saya pernah kata-katain. Ada? Bu Nanti? Tidak. Nanti takut mau tunjuk tangan karena takut dicium. Ibu yang mencium. Saya suruh wakilkan sama ibu kalau untuk cium tangan. Ya. Karena ini kalau saya tidak laksanakan, Pak Ustaz bilang tadi, tidak diterima puasa saya kalau masih ada yang saling silang sengketa dengan orang. Mungkin masih ada yang tersimpan di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian yang belum dapat dimaafkan, maka saya punya pahala tidak akan diterima. Saya sholat, saya tarawih, saya puasa, saya tadarus segala macam, tidak ada gunanya kalau saya masih ada saling sengketa dengan para tetangga, para sahabat, teman, sekerja, kerabat dan lain sebagainya. Netizen, demikianlah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Saya Cemawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.